Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua murid-murid yang hari ini sedang menonton YouTube dari mata pelajaran prakarya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam materi, bagaimana keadaannya? Sehat kan? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, anak-anakku, seperti yang kita pernah bahas kemarin, mata pelajaran prakarya kali ini membahas tentang kerajinan bahan lunak. Nah, pada kelas 8 ini, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Beberapa bahan material untuk kerajinan ini masih didatangkan dari luar negeri atau impor. Jadi alangkah baiknya jika generasi muda seperti kalian dapat menciptakan sendiri bahan material yang dibutuhkan untuk kerajinan bahan lunak. Lalu, apa sih prinsip kerajinan bahan lunak? Pertama, pengetahuan dalam keragaman bahan, alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Kedua, perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, pengetahuan dan dalam keragaman bahan, alat teknik itu juga merupakan cerminan dari kepiawaian atau keahlian pengrajin dalam menciptakan karyanya. Lalu perkembangan pemanfaatan bahan ini menunjukkan kemampuan daya serap pengrajin. Jadi bahan juga menjadi bentuk adaptasi dalam segala perubahan sosial budaya masyarakat. Oke, lanjut ya. Terus dengan masuknya teknologi dalam bentuk memanfaatkan bahan, terutama bahan lunak buatan, merupakan sesuatu yang baru dan tidak mudah untuk diterapkan. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi semua karena ada permintaan pasar. Nah, perubahan itu terjadi karena adanya permintaan pasar. Jadi pada praktik kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Ya, prinsip pertama adalah keterampilan tangan. Kalau berkaitan keterampilan tangan, berarti kerajinan ini dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Yang kedua ada keterampilan teknik, di mana pembuatan benda kerajinan dilakukan berulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Jadi kekhasan tangan nampak dengan detail yang rumit hanya bisa dilakukan oleh yang memiliki keterampilan oleh tangan seseorang. Gitu. Lalu ada yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional, di mana kerajinan ini merupakan benda yang bernilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan dan masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Pengertian dari kerajinan bahan lunak yaitu produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Lunak yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, beberapa dari bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Yang pertama ada bahan lunak alam. Berarti karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitarnya. Diolah dengan secara alami, tidak dicampur apapun, dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, kulit, getah nyatu, getah yang menyatu, bubur kertas, dan forklay. Nah, ini gambar pertama ada tanah liat, yang kedua ada kulit. Kulit itu bisa kulit sapi, kulit apalagi kulit domba dan sebagainya. Getah juga. Lalu ada forklay, lalu dan keempatnya ada bubur kertas. Yang kedua, bahan lunak buatan. Berarti bahan yang untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya polimer clay, gips atau gipsun, fiberglass, lilin, parafin, dan sabun. Nah, ini merupakan bentuk dari polimer. Gambar pertama polimer clay, dia sudah bisa dibeli di toko-toko seperti toko-toko buku atau peralatan-peralatan alat tulis yang memang menyediakan polimer clay.
Ada lagi fiberglass, gantungan kunci. Terus lilin di sini lilinnya bisa diberikan tambahan atau kreasi sebagai aromaterapi atau gipsum. Gipsum dibentuk menjadi bunga, lalu sabun yang dibentuk diukir menjadi bunga. Nah, tugas kalian saat ini adalah kalian wajib memberikan komentar atau pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini ya, di YouTube mata pelajaran ini. Contoh, nama Gusti Siti Sulastri, kelas 8A, saya dapat memahami materi ini. Terima kasih. Itu sebagai contohnya. Nah, komentar atau pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar akan saya jadikan absensi pada mata pelajaran saya. Untuk itu, selamat bekerja sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.